kepengen banget tuh kayak gimana sih kalau kita dari Bali gitu kerja di badan internasional kayak UN tuh kan keren ya. Keren kayaknya gitu. Kayak ngelihat di TV-TV gitu, pasukan perdamaian gitu. Jadi, coba aja nih gitu. Meskipun kayaknya agak kejauhan gitu. Tapi ya udah saya bulatkan tekad apply gitu. Sebagai seorang anak muda juga. Iya makanya. Kalau saya kan udah tua nih. Iya, kita everybody is young. Kalau sebagai anak muda sih saya selalu bilang ke diri saya sendiri juga gitu. Saya nggak pengen tell people what to do gitu. Tapi saya show what I do gitu. Jadi lebih banyak memperlihatkan gitu. Instead menyuruh orang. Kalau saya sendiri sih ke anak muda sih saya selalu bilang bahwa saya harus thinking outside of the box gitu. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Prof. Wisnu Murti. Dan di pengawal tahun 2025 saya ingin mengajak sahabat weekend untuk berbincang-bincang dan sekaligus mengenal narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan saya kehadiran tamu yang sangat terhormat, anak muda yang progresif, kemudian sudah malang melintang dalam aktivitas sosial dan kemanusiaan, termasuk juga pembangunan sumber daya manusia. Made Wikandana, selamat datang. Ya, terima kasih. Bung Wikan, saya panggil Bung Wikandana aja boleh, ya, boleh, masih muda. Kalau panggil Bapak ketuaan nanti. Iya. Ya, gimana kabarnya? Kabar baik, baru habis balik dari Jakarta jadi ke kampung halaman, jadi sangat enjoy sih balik ke kampung halaman. Ini tahun baruan di Bali. Tahun baruan di Bali. Iya. Wikan, saya membaca sedikit tentang backgroundnya, ini sangat luar biasa ya dan menginspirasi. Bisa cerita sedikit tentang latar belakang Wikan nih, sampai kemudian tertarik terjun ke dunia sosial dan kemanusiaan gitu. Yes, semua. Ya, kalau background sendiri sih besar lahir di Belayu, Margo, satu desa kecil di Tabanan, gitu. Jadi kalau background sendiri sih mulai dari anak kecil pada umumnya gitu, normal, bermain dan juga main layangan. Tapi pada umur 13 itu saya kemudian mendapatkan penyakit retina. Jadi setelah itu kemudian nggak bisa melihat. Dari umur 13 tahun? Dari umur 13 tahun. Berarti sekolahnya waktu itu? Sekolah waktu itu 13 tahun masih pada waktu itu coba di sekolah reguler gitu. Masih? Ya, karena waktu itu kan SMP, kemudian nggak bisa melihat, tapi masih bisa di sekolah reguler. Cuma karena satu dan lain hal, waktu itu juga ada problem ketika sekolah juga belum mampu waktu itu untuk mengakomodir murid dengan disabilitas, jadi harus pindah ke SLB. Ya. Oh, dari umur 13 itu melanjutkan ke SLB? Ya, kurang lebih umur 14 tahun. 14 tahun. Sampai kemudian SMA? Sampai SMA. Dan SMA. Bahkan kuliah ya? Kuliah, kemudian saya kuliah mendapatkan kesempatan kuliah di Universitas Brawijaya. Waktu itu di hubungan internasional. Jadi meskipun sekolahnya SMP, SMA di SLB, kemudian waktu itu ada juga Universitas Brawijaya kan menjadi salah satu pionir waktu itu perguruan tinggi inklusif. Iya. Jadi kemudian ada kesempatan saya coba. Terus bisa kemudian berkuliah di perguruan tinggi reguler lah bahasanya. Selama kuliah nggak mengalami hambatan?
Hambatan pasti ada ya. Hambatan penyesuaian aja sih. Penyesuaian dari dulu yang kan kita di Bali gitu dengan orang tua, everyday dengan orang tua gitu. Setelah kemudian di Malang harus coba untuk kos, hidup independen, makan jam segini. Kalau dulu diingetin, sekarang mesti ngerimain diri sendiri. Dan ya mungkin challenge yang juga dihadapi sebagian besar mahasiswa baru. Tapi challenge Wikan kan sedikit lebih berat lah kalau dibanding dengan sedikit lebih unik mungkin. Lebih unik ya. Karena waktu itu saya juga bukan, kalau di dunia tunanetra itu bukan tipe yang benar-benar mandiri banget gitu. Jadi awalnya dengan orang tua. Jadi apa-apa diantar. Kalau lapar dibawain makanan dan semacamnya. Jadi waktu itu juga dapat opportunity buat sambil push ke out of comfort zone aja sih. Buat sambil kuliah, sambil belajar gimana sih cara makan. Jadi mesti ke warteg ngapalin jalan berapa langkah dan semacamnya sih, itu bagian dari mungkin unique challenge-nya sih. Gitu. Tapi akhirnya bisa dilalui kan? Slowly but surely sih, pelan-pelan tapi pasti kemudian bisa dapat gininya, caranya buat hidup mandiri dan kayak bikin teman dan semacamnya. Terus nyari kos itu gimana? Nyari kos waktu itu sebenarnya gampang-gampang susah, karena waktu itu dicariin ibu waktu itu. Jadi langsung aja yang paling dekat sama kampus karena saya kan juga nggak bisa motoran gitu. Jadi apa-apa harus, kalau nggak diantar ya pakai tongkat gitu kalau untuk bernavigasi. Dan aktivitas di kampus? Aktivitas di kampus juga dilalui dengan normal dan juga fun ya. Sebagai awal-awal maba gitu, mahasiswa baru, jadi ikut komunitas, nongkrong dan juga ngerjain tugas gitu juga. Saya juga awalnya mungkin challenge juga sih untuk dari SLB kemudian ke dunia yang hutan rimba kayak perguruan tinggi. Di luar lagi. Di luar, bahasa berbeda, teman-teman berbeda, dan juga mungkin kultur yang berbeda. Jadi tapi lambat laun sih mungkin itu beauty-nya sih ya bagian dari challenge dan juga bikin growth-nya di sana. Terus karena kampusnya kan juga di reguler ya? Ya, reguler. Di sana pasti ada tugas, pasti ada belajar, membaca literatur dan sebagainya. Apa yang Wikan lakukan untuk mengatasi hal itu? Kalau untuk tugas sendiri sih, kita kalau teman-teman tunanetra itu mereka bisa pakai komputer ya. Nah, jadi mungkin ini yang belum banyak orang tahu ya. Jadi misalnya saya juga ke studio ini juga tadi pakai Grab, ngorder lewat HP juga gitu. Nah, tapi untuk tugas, bahkan dulu untuk makan pun saya apa-apa tuh online. Jadi pakai aplikasi delivery antar jemput makanan. Kalau ke kos pakai ojol. Kalau ngerjain tugas juga pakai laptop yang ada suaranya. Jadi kalau apapun yang kita pencet itu dia ada suaranya gitu. Jadi namanya screen reading, membaca layar. Jadi apapun yang ada di layar itu dibacakan. Dan itu memang ada ya? Memang ada. Jadi diciptakan dari puluhan tahun sebelumnya gitu. Jadi diadaptasi. Jadi semua gadget teman-teman yang nggak bisa melihat itu bisa pakai. Dan ini menurut saya satu pengetahuan baru nih. Iya. Dan ini penting juga untuk teman-teman yang lain kan. Iya, betul. Nah, dalam perjalanan di Brawijaya, ngambilnya kan hubungan internasional. Tentu banyak juga berkaitan dengan diplomasi, politik luar negeri, dan bahkan berkaitan dengan kemampuan bahasa kan begitu. Ya. Nah, apa yang Wikan lakukan? Alasan reasoning sih sebenarnya buat HI hubungan internasional itu karena memang suka aja gitu ya dari isu internasional, karena juga kakak sepupu juga kerja di tour guide gitu. Jadi sering bawa turis ke rumah. Meskipun sebenarnya juga pilihan jurusannya juga nggak nyambung juga sih. Cuma saya juga agak fascinated aja sih
tertarik dengan isu global dan dari dulu memang suka baca BBC, baca apa ya berita-berita yang berbau luar negeri mancanegara. Jadi mulai di sana juga belajar bahasanya, ngerti isunya, mungkin nggak se-expert zaman dulu gitu ya, yang kita ngertinya cuma permukaannya aja gitu. Tapi dari sana sih awalnya interestnya ke pengen nyoba belajar lebih dalam gitu ke isu-isu hubungan internasional. Apa yang menurut Wikan paling menarik dalam studi hubungan internasional? Sebenarnya hubungan internasional tuh kombinasi paket combo ya Pak. Kalau mau ke restoran waralaba tuh mungkin kalau mau everything gitu, tapi nggak mau semuanya, nyemot-nyemot satu-satu. Iya. Jadi mungkin HI itu bisa dikatakan itu dia gitu. Karena ya kita belajar apapun, cuma at the same time juga kita nggak belajar apapun gitu. Jadi tapi itu intinya bagusnya itu sih, saya juga belajar banyak, belajar ekonomi globalnya, belajar hukumnya dikit gitu, belajar komunikasi, psikologinya, komunikasi. Jadi waktu itu sih timingnya bagus banget karena keluar dari sekolah itu kan kita sebenarnya juga nggak tahu apa yang mau, we don't know what we want to do kan gitu. Kita nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi kena paparan itu tuh jadi lebih aware aja sih, oh apa sih possibility-nya, opportunity-nya gitu. Iya kan, menariknya kan Wikan justru ngambilnya ke hubungan internasional. Iya. Dengan maaf saja dengan kondisi gitu kan. Iya. Karena waktu itu juga sebuah pilihan yang agak uncommon juga, anomali juga sebenarnya waktu itu, karena waktu itu juga banyak desakan sebenarnya untuk kenapa nggak keguruan aja gitu kan, teman-teman yang disabilitas juga banyak jadi guru dan itu lebih predictable lah gitu. Tapi saya waktu itu memang anaknya pengen yang beda gitu, meskipun pokoknya ada tantangan lah. Ada meter lah kan, meskipun nggak bisa lihat kan itu juga harusnya nggak jadi masalah. Hambatan. Oke, setelah tamat kemudian. Ya. Kan itu kan. Apa yang Wikan kerjakan? Tamatnya kapan nih? Tamatnya pas pandemi. Tahun 2020. Ya. Oh, berarti sudah 4 tahun nih. Iya. Jadi kalau diingat-ingat sih emang dunia lagi emergency sih, nggak tahu ngapain juga sih. Karena tamat, fresh graduate tahun segitu juga kerjaan pasti juga nggak banyak kan ya, zaman segitu kan kita juga nggak tahu waktu itu dunia arahnya kemana gitu. Jadi waktu itu sempat nganggur beberapa bulan, pulang kampung ke Bali sambil social distancing. Terus dapat project di LSM gitu, jadi NGO yang fokus ke isu disabilitas. Di awal tahun 2021. Itu masih pandemi kan? Masih pandemi, tapi waktu itu saya berangkat kemudian ke Jakarta buat ngerjain riset terkait penganggaran dan disabilitas. Jadi jadi asisten researcher waktu itu. Tapi itu cuma bertahan selama 7 bulan gitu waktu, karena kalau di NGO kan kita ada ini Pak ya, funding kayak gitu semacamnya. Jadi kalau udah selesai pendeknya selesai gitu, balik lagi ke Bali. Itu sempat pengalaman di situ awal. Ya, itu bisa dibilang kerjaan pertama. Jadi di NGO waktu itu. Ya, itu kerjaan pertama sih. Jadi apa yang dikerjakan pada saat itu? Waktu itu sih lebih banyak ngerjain riset ya. Karena waktu itu fokusnya kita mau ngelihat pemerintah daerah itu kan punya anggaran. Iya. Semua pemerintah daerah punya APBD dan juga negara juga punya APBN. Nah, seberapa besar sih persentasenya itu untuk program-program yang arahnya ke disabilitas gitu. Iya. Ternyata memang nggak banyak gitu. Nggak banyak. Jadi kita ngeriset gap-nya sih. Antara apa yang bisa di-improve, apa yang bisa ditingkatkan. Menurut Wikan, hasil riset yang bisa dimanfaatkan apa? Hasil risetnya sih kita dapat lebih awareness aja sih. Karena budgeting APBN itu kan hal yang gini Pak ya, hal yang
sesuatu yang nggak banyak orang tahu ya. Iya, betul. Bahwa memang sih di dunia nyata, kita lihat disabilitas, tapi berapa sih kemudian kebijakan itu yang menyentuh, mengalokasikan gitu ya, gininya pagu anggarannya ke disabilitas. Jadi itu first glance-nya sih, outlook pertamanya yang kita lihat. Ternyata masih banyak nih hal yang bisa ditingkatkan di isu tersebut. Termasuk di daerah ya? Ya, termasuk di daerah. Mungkin karena data yang kurang? Data yang kurang juga. Data yang kurang karena disabilitas sendiri sih merupakan isu yang baru ya. Iya. Jadi meskipun udah lama kan kita juga punya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu kan ya, terkait penyandang disabilitas. Jadi itu pun juga jadi undang-undang inklusif pro disabilitas pertama yang ada di Indonesia. Jadi mungkin pada mulai nih pemerintah daerah atau pemerintah pusat buat memperhatikan itu secara lebih serius, lebih inklusif. Ya, dengan aturan yang ada kan ya, gitu ya. Nah, setelah selesai di NGO itu. Nah, setelah stay di NGO itu sebenarnya balik lagi tuh. Jadi kayak gini, pulang secara kayak kalah pulang gitu. Balik ke Bali, orang-orang bertanya, kamu kok balik lagi gitu, kan udah dapat kerjaan di Jakarta gitu. Orang-orang kan juga nggak ngerti apa itu project funding selesai, itu kan nggak ngerti ya. Jadi dikira saya waktu itu dipecat gitu. Tapi untungnya bulan terakhir kontrak saya waktu itu, saya juga ketemu opportunity dari Badan UN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF. Waktu itu lagi membutuhkan Disability Inclusion Officer. Nah, waktu itu saya daftar aja sih, kayaknya menarik nih gitu. Dan dulu kepengen banget tuh kayak gimana sih kalau kita dari Bali gitu kerja di badan internasional kayak UN tuh kan keren kayaknya gitu, kayak ngelihat di TV-TV gitu, pasukan perdamaian gitu. Jadi coba aja nih gitu, meskipun kayaknya agak kejauhan gitu. Tapi ya udah, saya bulatkan tekad, apply gitu. Terus pulang, ya udah lupa tuh semua terkait itu application-nya. Jadi waktu di rumah ada nih dari pihak UNICEF nelpon buat bisa nggak interview. Jadi long story itu short, berapa lama nunggunya gitu? Nunggunya sih sekitar sebulanan sih, sebulan 2 bulan. Baru di reach out. Dan interview surprisingly lancar gitu, cepat, sampai kemudian ujuk-ujuk saya juga langsung masuk gitu, onboarding, tiba-tiba udah kerja aja gitu di UNICEF. Di Jakarta lagi, balik lagi ke Jakarta. Jadi Disability Inclusion Officer waktu itu. Itu tahun berapa? Tahun 2021. Ya. Jadi sampai sekarang sudah OTW ke 4 tahun. Ya. Berarti sekarang masih tetap di situ? Masih tetap. Apa saja yang dikerjakan? Dikerjakan sih mainly UNICEF ini kan punya beberapa fokus ya. Fokus ke nutrisi, pengentasan stunting, pendidikan, itu salah satu fokus besar kita buat pendidikan yang inklusif, sanitasi air bersih. Jadi intinya semua program kita itu, meskipun programnya secara umum, tapi kita juga pengen itu bisa inklusif gitu ke teman-teman anak dengan disabilitas. Jadi tujuannya sih untuk bikin nih, kita ada orang yang ngerti terkait isu disabilitas, punya lived experience-nya, jadi bisa nge-advise atau memberikan support ke program-program UNICEF agar bisa lebih inklusif disabilitas. Artinya program UNICEF itu kan tidak semata-mata untuk disabilitas. Tidak semata-mata, jadi iya kan? Ya. Tapi salah satunya. Jadi ada program yang kita, kan banyak program. Iya, betul. Jadi ada yang umum, tapi kan kita juga pengen bikin itu inklusif. Kalau kita ngomongin inklusi kan semua harus ada aksesnya kan. Betul, jadi nggak ada perbedaan gitu untuk mengakses termasuk ke disabilitas. Jadi UNICEF fokus ke sana buat bikin terobosan lah agar kita punya program nih dari sebagai badan global yang mensupport kerja-kerjanya pemerintah
kita juga harus inklusif gitu. Nah, selama 4 tahun bekerja di UNICEF, menurut Wikan apa pengalaman yang menarik? Pengalaman yang menarik sih banyak ya, terutama dapat banyak opportunity bisa bekerja dan juga merepresentasikan organisasi ke event-event gitu, ke kegiatan yang itu berdampak ke lingkungan gitu sebagai seorang disabilitas. Kalau ngomongin gini ya, dulu kan mungkin saya sebagai penyandang disabilitas atau difabel jadi orang yang penerima manfaatnya gitu mungkin ya. Jadi yang menerima seolah-olah jadi objek resipien dari program-program tersebut. Nah, jadi ketika saya bisa berkontribusi di UNICEF kan saya juga bisa jadi subjeknya subjek, kreator, dan juga supporter untuk bisa nge-shape nih program-program yang ke arahnya ke anak dengan disabilitas, karena dulu juga saya anak dengan disabilitas gitu. Biar lebih responsif, inklusif, dan juga terarah gitu. Jadi nggak hanya sekedar ya udah ngerjain program, tapi emang ada sustainability-nya kayak gitu, yang ada dampaknya ke masyarakat. Gitu. Nah, UNICEF kita tahu lah organisasi yang besar ya. Dan dia tidak saja bergerak di Indonesia gitu kan. Ini kan UN punya kan. Pengalaman kerja dengan pasti orang asing banyak di situ kan. Ya, apa yang men-challenge Wikan untuk bekerja dalam sebuah organisasi internasional. Dan ini memang sesuai sih dengan bidang ilmunya, tetapi kan ada culture yang berbeda gitu. Itu yang mungkin membedakan gini ya, mungkin di konteks universitas udah kerja itu kan 360 derajat berbeda gitu. Jadi yang saya temukan sih kolega dari berbagai negara, dari A sampai Z itu ada gitu, dan juga berbaur secara 50-50 gitu. Itu bikin kita lebih aware untuk gimana caranya kita tuh nggak hanya asal tahu, tapi bisa mengeksekusi gitu. Jadi banyak kemudian kayak communication challenge lah. Kalau saya dari Bali kan dulu sampai mungkin masih sekarang juga kayak gak enakan gitu kan. Dikit-dikit gak enak gitu. Jadi gak mau terlalu konfrontatif kayak semacamnya. Nah, dari saya bisa kerja bareng gitu, jadi saya bisa develop untuk lebih action oriented gitu ya, lebih asertif gitu. Kalau memutuskan tuh lebih decisive, jadi putusin nih gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh kita belajar, dan saya sendiri sih belajar banyak dari kerjaan di UNICEF untuk bisa bernavigasi di gap-gap itu. Kayak gap komunikasi, gap ngerjain project ini harus selesai deadline besok Selasa ataupun Rabu. Dan kita sebagai disabilitas gimana caranya kita overcome barriers kita. Jadi meskipun disabilitas bukan berarti kan deliverables ataupun deadline nggak harus nggak nyelesain bisa lalai gitu. Kita juga masih punya tanggung jawab. Jadi nge-balance antara kita punya disabilitas dan juga bisa memberikan yang terbaik lah gitu. Sehingga kita juga punya value gitu, value yang lebih daripada sekedar token gitu ya. Tantangan terberatnya apa di situ? Terberatnya sebenarnya lebih banyak ke lifestyle mungkin ya, karena tempat yang berbeda, kemudian kantor yang berbeda, jadi butuh banyak pembiasaan untuk pergi ataupun ke kantor. Jadi itu awal-awalnya ngapalin jalan ke kantor aja itu saya 3 bulan gitu. Tapi kalau saya orangnya kalau susah dihafalin, susah hilangnya biasanya gitu. Jadi kalau gampang dihafalin, gampang hilangnya. Jadi waktu itu karena waktu saya itu kantornya juga zigzag gitu.
di area perkantoran Sudirman. Jadi saya ngapalinnya juga lama, tapi setelah itu saya sampai sekarang juga ingat gitu. Jadi nggak pernah dibantu sama sekali. Itu jadi salah satunya gitu. Dan working relationship sama kolega juga gimana cara, meskipun kita punya disabilitas kan kita juga harus ngasih output kan ya. Iya. Harus sudah kerjaan selesai, dan bagian part of the challenge sih untuk bisa tetap on track. Iya. Jadi on fire. Ada teman yang lain yang mengalami yang menyandang disabilitas yang menjadi teman kerja di situ? Di UNICEF sendiri saya yang satu-satunya. Satu-satunya? Wow. Yang disabilitas di UNICEF Indonesia. Oh, keren. Ya. Iya. Nah, sebagai orang yang terlibat di situ, tentu Wikan juga saya yakin menjadi salah satu karyawan yang istimewa. Bukan diistimewakan, tapi istimewa. Ya. Karena kemampuan. Nah, lalu apa reward yang Wikan rasakan bekerja di lembaga internasional itu? Financially atau ya apa saja. Ya. Kalau finansial pasti deh. Nggak usah ditanya lah. Ya. Hal yang lain yang menurut Wikan ini merupakan reward. Ya. Yang Wikan rasakan gitu. Ya, kalau saya sendiri sih memang dari dulu tuh nggak bisa hanya asal kerja ya. Jadi harus ada tujuannya gitu. Of course, finansial kan itu jadi satu faktor gitu. Tapi secara gambar besarnya, big picture-nya, itu harus ada progresi gitu. Ini mau kemana gitu. Apakah ini step yang bisa ngebawa saya ke tujuan akhir saya gitu. Kalau nggak ada, yang ngapain dilakukan gitu. Jadi reward di mana saya dapat kesempatan untuk bisa ngedevelop gitu loh, ngedevelop skill saya bisa lebih baik dari versi sebelumnya. Karena kalau saya orangnya kalau nggak di challenge itu nggak tajam gitu. Ini kayak taji gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak diasah tuh nggak tajam gitu. Jadi mesti diasah dengan hal yang juga menghasilkan pressure gitu, asahannya gitu. Jadi saya berterima kasih kepada opportunity di mana saya itu bisa dapat balance antara pressure dan juga balance antara reward itu. Jadi ya arahnya ke depan. Jadi dampak ke masyarakat itu apa. Meskipun itu nggak banyak, tapi at least kita bisa ngelihat bahwa apa yang kita kerjakan itu nggak hanya hal yang sifatnya sementara gitu. Atau rutinitas. Ya, ada sesuatu yang kita memang, kita ngelihat nih, ternyata ketika kita ke Aceh, kita ngelakuin ini, orang-orang tuh merasa itu berguna gitu. Itu mungkin kedengaran klise ya, tapi itu ternyata ngeberi efek bahwa what we do actually impacts others gitu. Apa yang kita lakukan tuh bisa berdampak. Salah satu variabel yang saya harus centang itu. Terus kemana aja? Wikan sudah di sini aja. Di Bali belum juga banyak. Di Bali belum. Dijajah gini. Dijelajahi. Belum ya? Malah di Bali belum. Belum banyak di Bali. Kenapa? Jarang pulang sih. Oh, jarang pulang. Atau karena saking sibuknya. Ya. Gak sempat ngurus. Juga kalau di Bali sendiri sih belum banyak, malah di luar sih udah sedikit banyak diundang sih gitu. Wikan udah kemana aja nih selama 4 tahun di UNICEF? Kemarin baru habis dari Paris juga dapat undangan. Sempat juga ke Afrika. Di Paris ngapain? Di Paris sebenarnya itu bukan dari UNICEF sih, lebih ke undangan karena saya dipercaya sebagai dewan untuk perusahaan farmasi global Sanofi. Jadi mereka punya inisiatif bikin perusahaan mereka itu lebih inklusif, sehingga mereka bisa lebih keberagaman, yang pro keberagaman. Jadi mereka punya program untuk merekrut kayak expert dari seluruh dunia untuk join sebagai, biar ngasih
saran, masukan ke mereka. Nah, kemudian saya memang sering posting-posting di LinkedIn gitu, misalnya terkait isu-isu disabilitas, sering nulis. Jadi mereka kemudian reach out, mau nggak jadi salah satu advisor gitu, advisory board. Oh, why not gitu lah ya. Terus kemudian kemarin di-invite buat meeting di Paris dan untuk speak on that issue. Terus di mana lagi? US juga pernah. Ke Amerika. Afrika, UK. Berarti berapa negara udah dikunjungi? Berapa itu ya? Saya juga lupa. Saking banyaknya. Ya, tapi semua negara sih kalau saya lihat sih hitam semua sih. Maksudnya kalau ya. Cuma suara-suaranya nggak beda. Iya. Dari sekian negara ini, banyak ini berarti hampir seluruh dunia ini. Hampir kecuali Amerika Latin saya belum. Antartika saya belum. Itu dibiayain. Ya semua Astungkara dibiayain, jadi nggak ada yang ada paket tuh belum ada, kecuali yang emang keluar sendiri kayak liburan. Jadi selama ini memang nggak liburan kan? Sekali. Oh sekali. Ya. Oke. Nah pengalaman apa yang Wikan sampaikan gitu? Ini forumnya forum internasional loh. Ya. Ya. Dan di situ akan bertemu dengan banyak pemikir-pemikir dunia. Gitu. Dan salah satunya pemikir Indonesia yang lebih spesifik lagi pemikir Bali nih. Ya. Yang didengar suaranya di dunia internasional kan gitu. Ya. Ya. Ya menarik sih karena setiap kali saya dapat kesempatan ngomong di depan panggung kayak di South Africa, di UK gitu, dan di beberapa negara itu saya selalu bilang awalnya kalau disuruh would you like to introduce yourself gitu, saya selalu bilang my name is Wikan. I'm a blind man from Bali gitu. Karena mungkin Bali lebih tengah. Ya itu juga satu gitu. Karena kedua memang nggak banyak kemudian anak muda Bali, khususnya anak muda dengan disabilitas. Jadi saya ingin kemudian menonjolkan bahwa ada nih anak muda Bali, kita juga care dan juga concern terhadap isu yang mungkin nggak banyak orang-orang kemudian notice gitu. Jadi saya ingin menonjolkan sisi unik gitu dari culture kita, dan orang-orang selalu bertanya gitu, oh Made Wikandana gitu, what is Made gitu, kan Made kan made gitu, susah gitu ya, made in, ini bukan made in gitu. Made to order gitu. Ya made in apa gitu. Jadi saya seneng bilang kalau saya dari Bali dan saya juga punya expertise gitu, punya skills dan juga punya something that is a value gitu, satu yang valuable ke orang-orang, dan mereka bisa bilang itu valuable gitu. Nah terakhir nih, saya melihat ini Wikan sosok yang luar biasa ya, dari sisi kemampuan, dari sisi aktivitas, dan dari sisi value, termasuk juga visi Wikan ke depan. Nah, ini tentu tidak banyak lah yang dimiliki oleh anak-anak muda. Kira-kira apa yang Wikan ingin sampaikan kepada anak-anak muda kita? Sebagai seorang anak muda juga. Ya makanya. Kalau saya kan udah tua nih. Iya, kita everybody is young. Kalau sebagai anak muda sih saya selalu bilang ke diri saya sendiri juga gitu. Saya nggak pengen tell people what to do gitu. Tapi saya show what I do gitu. Jadi lebih banyak memperlihatkan gitu, instead menyuruh orang. Kalau saya sendiri sih ke anak muda sih saya selalu bilang bahwa saya harus thinking outside of the box gitu. Bisa berpikir bahwa long term thinking itu yang sangat krisis di anak muda. Karena mungkin generasi banyak sosial media dan semacamnya. Jadi everything is short gitu ya. Semua short, TikTok dan juga Reels dan semacamnya. Jadi kita tuh terlalu terbiasa untuk berpikir pendek. Gitu. Kayak long term thinking 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kayak gimana?
apakah kerjaan kita 5 tahun ke depan kayak gimana, 10 tahun ke depan apakah kita masih puas nggak apa enggak gitu, fulfill nggak gitu, rasa ini bisa berguna nggak, apakah cuma ini semalam doang, apakah cuma sampai hari Selasa doang gitu. Jadi long term thinking itu sih yang saya sendiri juga sampai saat ini juga masih belajar gimana supaya apa-apa tuh nggak hanya kita ngelihatnya short gitu. Besok biar kaya, langsung jadi. Ya besok biar kaya, besok biar dapat gini return Gaji ini. tinggi. Jadi long term thinking kayak 10 tahun, 20 tahun itu sebenarnya itu hal yang underrated banget. Supaya apa yang kita tanam sekarang itu kadang-kadang nggak besok gitu. Iya betul. Panennya. Jadi hidup itu perlu proses. Hidup itu perlu proses dan it takes time. Oke. Dan Wikan belum berhenti berproses kan? Belum. masih banyak juga. Saya juga itu juga apa yang saya bilang itu juga saya bilang ke diri saya sendiri bahwa untuk selalu eling bahwa semua itu butuh proses, trust the process kalau teman sekarang gitu ya, trust the process. Jadi harus yakin ke prosesnya, jangan hanya ke hasilnya. Oke. Jadi itu enjoyment-nya sebenarnya di sana gitu. Iya. Jadi kata kuncinya bahwa jangan berhenti belajar. Ya. Jangan berhenti bekerja dan semua perlu proses. Ya. Kadang-kadang orang kan nggak sabar. Dan melihatnya ketika sukses. Dia tidak pernah melihat bagaimana Wikan harus nyari kos sendiri, harus cari makan susah. Ya, harus belajar ngapalin jalan 3 bulan. Harus dimarahin dosen. Apanya ke dosen. Oke. Terima kasih Wikan sudah berbagi dengan kita. Terima kasih banyak. Ini namanya Weekend bukan Wikan ya. Iya. Jadi podcast ini Weekend podcast gitu. Kalau ini kan Wikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sahabat Weekend, demikian ngobrol santai saya dengan Bang Wikan Dana. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa dalam tema yang lain. Bye-bye.